Halo guys, hari ini gue bakal nge-review kamera Leica SL3 ya teman-teman ya. Nah, ini gue baru pakai sekitar 2 bulan teman-teman, kurang dari 2 bulan kayaknya. Nah sebelumnya gue tuh udah pakai Leica SL2 sekitar kurang lebih 3 tahun lah teman-teman. Nah terus di sini gue mau ngejelasin maksudnya gimana sih fitur-fitur yang ada di kamera Leica SL3 ini ya teman-teman ya. Nah jadi juga teman-teman buat pertimbangan buat yang mau beli Leica SL3, sebelum benar-benar beli, teman-teman bisa nonton dulu review dari gua. Oke guys, jadi Leica SL3 ini dia tombol button ini elektronik ya. Kalau SL2 itu kan dia kan dicetek-cetek gitu kan. Pertama itu bedanya. Kalau viewfinder sih gue jarang pakai ya. Kalau ini tombol viewfinder, apa tombol LCD doang gitu kan. Kalau pengen klik lagi bisa LCD, bisa auto, bisa viewfinder doang. Terus yang gue paling suka dari Leica SL selama gue pakai buat kerjaan ya teman-teman, itu tombol ininya ya, tombol apa namanya, joystick ya. Jadi ini bisa ngefokusin, kalau kita geser-geser nih joysticknya kan geser teman-teman ya. Jadi kalian bisa kombinasiin buat pakai auto fokusnya yang mau kayak gimana. Jadi dia bisa deteksi orang ya. Nah ini bisa deteksi hewan juga gini. Terus atau bisa deteksi area, bisa deteksi titik ya, sesuai titik yang kalian mau. Nah terus udah gitu apa lagi ya sebelum kita beralih ke ini menu ya. Kalau ini kan buat ini gambar ya. Hari ini belum foto apa-apa, jadi ini touchscreen ya, kita bisa lihat gambar. Terus udah gitu tombol FN kan gunanya ya, di banyak kamera juga ada ya, munculin informasi, dia munculin apa ini, titik fokus ya. Kalau misalkan kita kesini kan dia fokusnya merah-merah ini nih, fokusnya kemana. Nah terus udah gitu ke dial. Nah dial ini saya kan ada tombol di sini ya. Kalau kita pencet yang ini, dia akan munculin pilihan fokusnya, jenis fokusnya tuh mau yang mana ya. Ini itu tombol aperture ya. Jadi kalau mau bukannya besar ya ke kiri, kalau mau bukannya kecil ya makin ke kanan. Nah, kebetulan saya lagi pakai lensa Summiluk teman-teman ya, Summiluk SL 1,4 teman-teman. Nah terus kalau kalian lihat di atas ini kan ada informasi ya, aperture, shutter speed, ISO, dan EV bilangnya ya. Nah, terus kalau ini yang di atas ini EV teman-teman ya. EV-nya kalian bisa atur juga dari sini, mau minus, mau diminusin ya. Biasa kalau ngambil raw kan kita minusin selalu teman-teman ya. Kalau saya juga selalu ya teman-teman, tergantung situasi sih ya kita ini. Nah, terus udah gitu ini tombol shutter teman-teman ya. Terus apalagi ya, ini saya jarang pakai teman-teman, ini tombol ISO teman-teman ya. Kebetulan ISO nya auto, jadi saya nggak terlalu pakai ini ya. Bang, lebih sering pakai auto apa manual? Tergantung situasi teman-teman ya. Saya sih kebanyakan auto karena saya ngambilnya raw, post editing saya selalu edit foto-foto saya. Tapi kali ini saya nggak ngambil raw, jadi nggak pakai LDNG, saya pakainya ini ya, LDNG itu large teman-teman ya, M2 medium, S2 standar teman-teman. Kalau ini LDNG, LJPEG itu large
DNG large JPEG teman-teman. Jadi kalian dapat 2 file ya. Tapi kalau kalian suka ngedit sih ya selalu ya large ini ya DNG. Nah, terus udah gitu kita ke bagian LJPEG aja ya. Hari ini kalau kita mau moto-moto kita langsung aja ya SOOIC ya, ya langsung straight out of kamera ya. Nah terus udah gitu ini pilihannya di sini ada kalau tadi kan kalau pakai tombol dial ya bisa yang tombol yang depan ini kalau saya. Nah itu juga bisa diatur di menu ya teman-teman ya, itu terserah. Nah autofocus dia continuous, manual ya, mungkin teman-teman udah pada tahu semuanya ya. Nah terus di sini ada settingan exposure auto atau exposure auto mode ya. Kalau saya selalu pakai aperture priority. Nah di sini juga ya exposure metering saya selalu multi field teman-teman ya. Ini ada spot, ada center weighted, highlight weighted ya. Mungkin itu saya nggak jelasin hari ini karena saya mau nunjukin fitur-fiturnya aja teman-teman. Karena kalau misalkan kasih tutorial apa itu center weighted itu mungkin teman-teman lebih paham. Nah terus yang paling menarik itu ya dibanding SL2. Kalau SL2 itu kan dia shutternya ada misalkan nih single shutter. Yang kedua itu bisa tik-tik gitu kan, bisa 2 kali per detik, terus bisa 4 kali per detik gitu ya. Nah kalau dia enggak, ini hitungannya itu ada namanya FPS teman-teman. Nih ya, bukan di sini. Nah di sini ada 2 FPS 14 bit. Bit itu kan ini ya jumlah warna ya, berapa triliun warna tuh 14 bit. 12 bit itu kan teman-teman mungkin lebih tahu ya, hitungannya saya nggak hafal. Nah yang pasti lebih banyak bitnya lebih bagus teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman mau lebih cepat ngambilnya, ini ya saya contohin nih misalkan gini ya. Ini kan pakai berapa? Pakai 2 bit, 2 FPS ya. Jadi ngambilnya jadi kayak gini teman-teman. Nah kadang-kadang gak shutter ya. Jadi ngambil itu dia kayak gini ya, shutternya ya. Tapi kalau misalkan dia 4 fps ya teman-teman ya, 4 fps dia ngambil kayak gini nih shutternya ya. Kita dengerin ya. Nah kayak gitu tuh. Nah terus udah gitu kalau misalkan berapa 5 fps, nah dia turun ke 12 bit teman-teman. Nah, terus udah gitu 6 fps dia 6 fps 14 bit juga bisa teman-teman ya, kayak gini nih. Nah kayak gitu teman-teman. Nah, terus udah gitu apalagi ya, ada lagi nih 15 fps tapi cuma bisa 12 bit ya. Seperti cepet apa kayak gitu ya di lensa full di kamera full frame. Nah dia tuh nggak ada shutternya dia, karena dia nggak pakai hybrid shutter, atau dia nggak bahkan dia nggak pakai mechanical shutter, dia pakainya electronic shutter. Jadi nggak kedengeran truk-truknya gitu ya. Jadi, kalau kita pencet udah dapet gambarnya. Nah terus begitu kita ke bagian ini ya, ini Leica Photos. Jadi kalau kalian mau ngedit lewat device itu bisa langsung transfer lewat pairing ya, kalau yang butuh connectivity mobile ya. Atau kalian juga kalau misalnya mau kerja di studio, ini kan bisa langsung di connect tuh ke sini nih, HDMI kabel, ada audio portnya juga. Terus begitu USB kabel, USB charging ya di sini bisa teman-teman. Nah terus waktu saya beli itu saya dapatnya apa aja sih? Saya dapatnya
baterai BP SCL6 ya. Kalau SL2 itu BP SCL4. Kalau SCL6 tuh lebih gede ya, mAh-nya ya. Lebih long last juga teman-teman. Nah terus udah gitu sama kabel. Nah kita tuh malah nggak dapet ini charger ya. Nah, karena dapatnya ini USB kabel aja, jadi langsung colok sini chargingnya. Kalau SL2 lagi tuh dapet ya. Nah, terus di sini itu tuh ada SD SC2 ya, yang kebanyakan kita lagi pakai ini sekarang. Kamera manapun ada, dan dia ada CF Express tipe B. Tipe B itu gede ya. Kalau tipe A yang misalkan di kamera-kamera seperti Sony FX3 itu kan dianya pakainya tipe A teman-teman ya. Nah tipe B ini lebih bagus, lebih gede, lebih cepat juga. Cuman sayangnya saya nggak pakai hari ini. Itu teman-teman. Nah mungkin kita ke menu aja teman-teman ya, sebelum kita lanjutin kasih contoh foto ya. Moto ini kita lagi di kuil teman-teman, jadi ada banyak sumber bahan lah foto ya teman-teman ya. Oke. Nah terus udah gitu fokus mode, waktu kita pencet menu pertama kali, kita pencet menu kedua lagi ya, kan pertama kedua ya. Teman-teman bisa eksplorasi semua di sini teman-teman ya, mulai dari ini apa, ISO setting, FVF encouragement, semuanya saya rasa teman-teman untuk yang udah pakai kamera apapun sebelumnya, saya rasa teman-teman familiar ya, familiar dengan interface UX dari kamera Leica ini ya. Saya rasa kalian familiar ya. Nah, sensor format nih saya nggak pernah ubah-ubah ya, selalu 35 mm dong ya. Beda kalau APS-C ya, dia lebih kecil dan lebih cepat aja ininya, kinerjanya apa, proses ngambil gambarnya ya, karena lebih kecil kan sensornya. Terus udah gitu ada pengaturan kayak gini-gini ya, ada banyak yang belum saya ini, soalnya saya sesuai kebutuhan aja ya. Nah, user profile ini sebenarnya yang paling penting ya buat teman-teman yang butuh pindah seperti dari autofocus ke manual gitu misalnya ya, teman-teman ya. Ini saya baru belum sempet ya untuk profile 1. Padahal kalau misalkan kamu mau ini mau cepet mobile ya, untuk pindah dari manual ke ini ya, settingannya kan tentu aja beda teman-teman ya, kalau dari manual ke autofocus. Jadi kita pencet ini, saya pencet yang belakang ini, saya udah setting nih tombol dial yang ini, kan ada 2 tombol dialnya di sini teman-teman. Nah ya, saya pencet ini. Oh ini belum saya ubah nih, tapi di SL2 saya udah saya ubah. Nah, kalau saya pencet ini dia bisa pindah ke profile. Oh nih kalau pencet ini video ya teman-teman. Oh ya, video juga saya bahas juga ya sekalian ya, walaupun saya nggak terlalu detail untuk video. Kalau pencet ini white balance, itu semua ini bisa diubah teman-teman ya. Di sini ada fitur baru namanya itu cinematic teman-teman ya. Nah mana ya, bentar ya, create new profile nih ya, formatnya bisa MOV, bisa MP4 ya. Nah itu bisa kita lock settingnya ya. Nah resolution bisa kita pilih sampai 8 cinema 4K. Terus udah gitu dia pasti tinggal pilih frame rate nya berapa. Nah ini udah nggak bisa diubah karena dia ngelock setting, ada L-lock nya. Nah terus udah gitu kita bisa gak ubah ganti jadi 42210 ya. Nah nggak bisa karena itu ada konflik ya, jadi dia itu harus segini ya. Kalau mau itu ya berarti harus ada yang diturunin atau ada yang dinaikin. Nah terus udah gitu, nah apa lagi ya, nah kamera itu kan mana settingan cinema yang kemarin yang ini ya, waktu kalian mau
kalian tuh jadi cinema, kalau nggak salah settingnya tuh ada di sini di video, terus Leica Lux, video style ya, natural. Nah ini cinema mode nya diaktifin teman-teman ya. Nah terus Leica Lux ini apa ya? Press use Leica Photos to download Leica Lux. Nah ini bisa kalian download nih, mungkin kita buat video kedua ya teman-teman ya, buat yang video look ini. Nah sementara settingnya itu aja, karena tujuan hari ini pertama itu ngenalin ya ke kalian dan foto teman-teman. Nah, oke, kalau gitu kita mulai foto yuk. Oke. Nah jadi ini tuh lagi musim panas ya, udah masuknya musim panas di Jepang guys. Jadi ini sebenarnya kalau musim gugur nih, daun ini kan berubah jadi merah, tapi ada beberapa jenis daun yang emang dari awalnya udah merah dia tumbuhnya, kayak daun ini contohnya ya. Kita coba foto guys. Oh ya, ini masih video ya. Kita balikin lagi ke setting awal, kita aperaturnya pakai 2,4 lah. Nah terus udah gitu, aku deketin ya teman-teman ya, ini kali. Oh iya, ini layarnya kan bisa, ini layarnya tuh bisa di iniin guys ya, bisa ditekuk enaknya nih. Coba ya. Ini kameranya berat guys, jadi kalau megang satu tangan tuh berat banget rasanya. Nah ini permisi dulu nih, kita mau ngambil foto patung contohnya ya. F1,4 ini bukan F4 tadi, yang ini 1,4. Ya, kalian bisa lihat ya di sini kan, ini yang merah-merah, warna merah itu apa namanya, peak fokus ya. Peak tuh kan ngintip, intipan fokus gitu ya. Jadi kalau merah berarti fokusnya tuh di situ guys. Nah, terus ini kita foto gini ya, gini kali bagus ya. Nah bagus. Oke. Terus udah gitu kita jalan lagi. Nah ini ada bangunan di depan kita nih. Oke. Mungkin kalau teman-teman yang moto bisa dapat gambarnya lebih bagus kali ya. Pastinya agak jauhan, kayaknya lebih bagus fotonya. Oke, good.
Itu ada orang tuh lagi foto-foto di depan, guys. Apa kita tawarin aja dia fotografer, guys? Ya kan? Aduh, naik tangga dikit aja udah capek, guys. Ini, guys. Weh, udah ada fotografernya, guys. Jangan, guys. Jangan kita nikung pekerjaan orang lain, guys. Udah ada fotografer ya. Nah, kita boleh lah ya curi-curi foto ya teman-teman ya. Oke, good. Mantap. Halo. Rombongan. Ada biksunya juga. Nah, karena mereka udah punya fotografer, saya rasa bebek-bebek ini belum punya fotografer, guys. Tuh. Kalau gini bisa nih. Kalau gini. Nah, coba kita milih. Nah, bisa. Ya, oke. Jadi fotografer bebek-bebekan. Nah. Oke, semuanya bebek itu ya. Kamu geser kiri, ini geser kanan. Oke, udah siap. Oke, cheese. Ntar ya. Cheese. Oke, good. Lagi. Cheese 3, 2, 1. Oke, mantap. Nah, sini juga ada patung Buddha. Kita foto juga, guys. So, kita kecilin aparaturnya. Oke. Good. Oke. Kenapa saya selalu ngambil 2 foto di satu frame yang sama? Supaya saya ada pilihan, teman-teman ya. Good. Nah, teman-teman kalau pernah ke Jepang tahu gak sih ini teman-teman, es krim ini tuh enak sekali. Saya pun taunya dari klien saya. Namanya Cremia ya teman-teman ya, hafalin Cremia. Adanya biasanya di toko kopi Excelsior karena dia itu masih satu grup perusahaan ya. Excelsior Coffee Excelsior. Kamu datang ke sana, pesan es krimnya. Nah, apalagi objek yang menariknya. Kaget saya ada ibu-ibu muncul dari situ. Nah, coba kita foto ini ya. Tuh dia kan merah nih, nunjukin merah nih. Tuh. Itu tergantung kalian bisa aktifin apa enggak itunya merah-merah itu di setting itu. Kalau enggak ya dia nggak akan muncul ya, jadi semua kembali ke setting. Ini settingan yang paling saya suka teman-teman. Nah tuh kan launching tuh ada garis-garis merahnya dikit, titik-titik itu kalau kalian lihat di layar.
Itu fokus. Ini kita foto vending machine. Ini foto seadanya aja ya. Nah, set. Oke, 3, 2, 1. Oke. Nah, mungkin itu aja. Cukup itu aja ya review kita hari ini. Mungkin saya kalau perlu saya buat part 2 atau yang lain ya. Kebetulan hari ini saya udah beli filter dari Kenko, teman-teman. Kenko Tokina ya. Kenko ini perusahaan Jepang juga. Nah, ini Nostaltone ya. Nanti saya akan buat reviewnya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian suka, kalian menikmati video ini, tolong subscribe dan kasih komentar di kolom komentar bawah. Karena video saya YouTube ini masih sepi, baru mulai. Jadi mohon dukungannya dari kalian, teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you guys.